Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di bulan ini di huruf ba di dalam kitab yang dikarang oleh guru agung kita semua, wa amal ba fi hadzal sahri birrul walidain. Di bulan ini ialah huruf kedua di bulan Rabiul Tsani. Huruf ba bermakna birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada bahasa orang-orang yang sebelum kamu. Sebelum kamu bisa diartikan adalah bapak ibu kamu atau orang-orang terdahulu yang menjadikan peradaban di dalam kehidupan ini. Maka seyogyanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan dalam kitab Hikayatul Aulia, bagaimana dijelaskan tentang orang-orang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Di antara hak-hak kedua orang tua atas anak ialah tidak mengucapkan kata-kata uh, atau kata-kata yang menyebabkan sakitnya hati orang tua kita. Berbakti dan berbicara dengan punya adab, akhlak, dan kesopanan. Diceritakan Syekh Zainal Abidin pada suatu waktu tidak mau makan bersama ibunya. Ia ditanya alasannya. Anda suka makan bersama orang-orang, tetapi kami lihat kenapa Anda tidak suka makan bersama ibu Anda. Ia menjawab, aku khawatir tanganku mendahului apa yang diinginkan oleh mata beliau. Ini dalam adab makan saja. Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Jangan sampai dikala kita makan, orang tua kita ada di situ, orang tua melihat makanan yang ingin kita makan. Bila tidak kita sediakan kepada orang tua kita, maka sungguh kecewa hati orang tua kita. Dan banyak diceritakan hal-hal yang luar biasa. Syekh Ibrahim Al-Khawas pernah berkata, aku sedang berada di tengah-tengah gurun kaum Bani Israel. Tiba-tiba ada seseorang yang menemaniku berjalan. Aku merasa tertarik padanya. Dan aku yakin ia Nabi Khidir alaihissalam. Aku bertanya demi Allah, Anda siapa? Dan beliau menjawab, aku saudaramu Khidir. Dan Nabi Khidir langsung, aku ingin bertanya kepadamu ya Ibrahim Al-Khawas. Dan Ibrahim Al-Khawas mengatakan silakan ya Nabi Allah Khidir. Apa pendapat Anda tentang Asy-Syafi'i? Ia termasuk 4 orang wali al-Autad yang menjaga 4 arah mata angin, yaitu selatan, utara, timur, dan barat. Apa pendapat Anda tentang Ahmad bin Hambal, Imam As-Sunnah? Ia seorang yang sangat jujur. Apa pendapat Anda tentang Syekh Bisri bin Al-Kharis? Ia seseorang yang sesudahnya tidak diciptakan orang lain sepertinya. Dengan cara apa aku melihat Anda? Dengan kamu berbakti kepada ibunya. Jawab. Ini seseorang bisa melihat Nabi Allah Khidir alaihissalam
hanya karena berbakti kepada ibunya. Maka Rasulullah ditanya, siapa yang harus aku berbakti kepadanya? Pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, dan keempat baru bapakmu. Bukan berarti yang diceritakan istri kita harus tiga, bapak kita cuma satu. Jadi satu bapak, tiga istri, bukan seperti itu. Tapi yang diminta adalah bagaimana kita menghormati orang tua kita seperti yang kita ketahui adalah ibu. Tetapi dalam golongan sufi, terutama dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Masyuriyah Lessing Rasa PPKS, orang tua kita bukan hanya orang tua yang secara lahiriah saja, tapi ada orang tua ruh kita, yaitu Syekh Mursyid. Di mana kita menghormati kedua orang tua kita yang secara lahiriah melahirkan kita, yang secara rohaniyah namanya bisa mengusulkan kita kepada Allah, merekalah yang wajib kita hormati. Mereka yang wajib kita dahului. Saya Ajam Masyari ditanya oleh seorang ulama tentang penyebab kakinya sampai patah. Ia menjawab, pada waktu kecil aku pernah menahan seekor burung pipit. Aku mengikat kakinya dengan benang. Ia lepas dari tanganku dan masuk ke lubang. Lalu aku menariknya sehingga kakiku patah. Ibuku yang melihat itu merasa iba seraya berkata, semoga Allah mematahkan kakimu di tempat yang jauh sebagaimana kamu telah mematahkan kakinya. Ketika aku pergi merantau ke Bukhara untuk menuntut ilmu, aku terjatuh dari unta sehingga kakiku patah. Ada yang mengatakan di tengah perjalanan Syekh Jamasyari kedinginan sehingga kakinya patah. Ia berjalan dengan bantuan tongkat kayu. Itu dari kecil saja. Seorang syekh yang luar biasa, yang alim. Dia hanya bermain dengan namanya seekor burung. Burung itu masuk ke lubang, ditarik kakinya patah. Tapi dengan itu orang tuanya karena melihat kasihan terhadap burung itu. Dan supaya dipatahkan kakinya. Maksudnya dipatahkan kakinya apa? Jangan sampai berbuat hal-hal yang buruk. Mereka akan kembali kepada Allah. Dan banyak cerita-cerita orang-orang soleh yang menceritakan bagaimana kehidupan seseorang yang berbakti pada kedua orang tua. Kalau dalam bahasa, orang tua itu jimat di dunia. Bagaimana kita perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang bayi menyusu kepada ibunya, tiba-tiba laki-laki tersebut ada laki tampan lewat di hadapannya. Lelaki tersebut bertubuh gagah, berwajah ganteng, berpakaian mewah. Ibunya begitu melihat laki-laki tersebut, ibu bayi itu berkata, ya Allah, jadikanlah putraku seperti laki-laki itu. Mendengar perkataan ibunya, tiba-tiba bayi merah tersebut melepaskan sejenak menyusutnya kepada ibunya. Kemudian ia menatap laki-laki tersebut dan berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Begitu selesai berbicara, bayi merah itu kembali menyusu kepada ibunya. Abu Hurairah berkata, seolah-olah aku melihat Rasulullah SAW ketika menceritakan bayi tersebut yang sedang menyusu. Beliau meletakkan jari telunjuk pada mulut beliau sambil menghisapnya. Dan di sini Rasulullah dalam cerita ini menceritakan kembali. Kemudian di hadapan ibu tersebut, lewat sekelompok orang yang sedang menyeret sambil memukuli seorang budak perempuan. Sambil mereka berkata, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Sementara budak perempuan itu hanya berkata, cukup Allah bagiku. Cukup Allah sebaik-baiknya wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu melihat kejadian tersebut, ibunya kembali berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan putraku ini seperti wanita itu. Mendengar itu, bayi merah
tersebut kembali melepaskan menyusuknya. Kemudian ia melihat kepada budak perempuan yang sedang diseret dan dipukuli tersebut, lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti budak perempuan ini." Tidak lama setelah itu, ibu bayi merah berkata, "Ya Allah, kenapa tenggorokanku ini?" Ibu itu kembali berkata, "Seorang laki gagah dan berpakaian mewah lewat, lalu aku berdoa, ya Allah, jadikanlah putraku seperti dia. Tapi kamu malah berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki itu." Demikian pula sebaliknya dikala wanita perempuan diseret, tapi kamu telah berzina, tapi engkau mengatakan, jadikanlah aku seperti orang perempuan tersebut. Dan bayi itu menjawab pertanyaan ibunya yang diceritakan oleh Rasulullah. Bahwasannya laki-laki gagah berkendaraan berpakaian mewah itu adalah orang yang sombong. Karena itu aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Adapun budak perempuan yang diseret, dipukuli oleh orang-orang sambil mereka berkata, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Sebenarnya budak perempuan itu tidak berzina, yang juga tidak mencuri. Karena itulah aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti budak perempuan. Di sini diceritakan bagaimana doa orang tua itu bisa dikatakan terbalik dengan keinginan yang ingin disampaikan. Karena Allah akan menunjukkan sesungguhnya bayi yang masih suci, murni, menyusu yang diceritakan oleh Rasulullah itu adalah seorang bayi yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan melihat itu bukan hanya secara mata basirah saja, tapi basirahnya terbuka, yaitu mata hati. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, bila kita bersandar kepada Allah dan Rasulnya, terutama kepada orang tua kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru agung kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap yang luar biasa kepada kedua orang tua kita. Sehingga guru kita mengajarkan untuk sholat sunnah birrul walidain. Dikala kita ingat kepada kedua orang tua kita sholat sunnah birrul walidain. Mendoakan kedua orang tua kita dimanapun kita berada, agar kita menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kedua orang tua kita. Maka bersyukurlah kita mendapatkan orang tua ruh kita, yang bukan hanya orang tua ruh, tapi orang tua jasad kita, yang bisa menuntun kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika kita mempunyai kemuliaan, kita punya harta, punya kekuasaan, sesungguhnya harta dan kekuasaan itu bukan milik kita. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Dalail, dan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dengan sanad yang di dalamnya terdapat nama seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya. Dari lahir seseorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku mengambil hartaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah, bawa ayahmu menemui aku. Maka malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung berkirim salam kepadamu. Dia berfirman kepadamu, jika orang tua itu nanti datang, tanyanya ia tentang sesuatu yang ia ucapkan dalam batinnya dan yang tidak didengar oleh sepasang telinganya. Begitu orang tua itu datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya dan menanyainya, kenapa putramu sampai mengadu kamu karena mengambil hartanya? Ia menjawab, wahai Rasulullah, apakah ia menafkahi paman-paman dan bibinya saja atau juga menafkahi diriku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkan itu. Coba ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang kamu katakan dalam batinmu dan yang tidak didengar oleh sepasang telingamu. Orang tua itu menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, Allah selalu menambahiku keyakinan kepada Anda. Sesungguhnya aku memang mengatakan sesuatu dalam batinku
yang tidak didengar oleh sepasang telingaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan dan aku akan mendengar. Ia menjawab dengan melantunkan syair. Aku memberimu makan sejak kamu dilahirkan, hingga kamu menjadi pemuda karena kecintaanku kepadamu. Aku memberimu minum ketika malam tiba, ketika kamu menderita sakit. Aku rela begadang semalam suntuk karena mengkhawatirkan sakitmu. Seakan aku yang menderitanya, bukan kamu. Kamu yang menderita sakit, bukan aku, tetapi mataku menangis. Kamu mengkhawatirkan aku yang setia menjagamu. Sungguh kamu tahu bahwa kematian itu soal waktu yang sudah ditentukan ketika kamu telah dewasa. Dan tidak sampai pada tujuan yang selalu aku harapkan. Tetapi kamu membalasku dengan kasar, tidak sopan. Seakan kamu adalah yang memberi nikmat dan karunia. Jika kamu tidak memperhatikan hak kedua orang tua, aku harap berbuatlah seperti tetangga sebelah. Kamu memandangnya dan siap bertengkar, seolah-olah ia menjawab orang yang benar dan yang ditugaskan. Kata Jabir, saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak anaknya daripada orang tersebut dan bersabda, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Dalam surat Al-Isra dan kitab Al-Kasyaf, riwayat ini disebutkan dengan redaksi-redaksi yang lain. Maka bila kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan, semuanya hakikatnya adalah balasan Allah atas ridhonya Allah kepada orang tua kita yang sudah betul-betul ikhlas dalam mendidik kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.